Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Apriyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan coba memaparkan materi mengenai implikasi aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam dalam proses pendidikan Islam. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video berikutnya. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sedikit mengenai implikasi aliran-aliran filsafat pendidikan Islam di dalam proses pendidikan Islam. Nah, pada bagian yang pertama tentu saja kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam itu seperti apa ya. Nah, pada bagian yang selanjutnya ini kita di sini melihat ya. Jadi di sini ada tiga aliran di dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah aliran konservatif atau tradisionalis ya, atau yang biasa disebut dengan aliran al-muhafiz. Kemudian yang kedua ada aliran religius rasionalis atau biasa disebut dengan aliran al-dini dan al-aqlani. Ya, kemudian yang ketiga ada aliran pragmatis atau pragmatis progresif atau biasa disebut dengan aliran al-Zarra'i ya. Nah, pada bagian yang berikutnya ini kita akan membahas yang pertama ya, yaitu mengenai aliran konservatif tradisionalis atau biasa dikenal dengan aliran al-muhafiz ya. Jadi aliran al-muhafiz ini itu memaknai pendidikan Islam dengan makna yang sangat sempit, yakni hanya ilmu-ilmu yang dibutuhkan dan ilmu-ilmu yang memberikan manfaat kelak di akhirat. Pemikiran dari firqah ini mewajibkan seseorang yang menuntut ilmu itu harus diawali dengan mempelajari Al-Quran. Bahkan jika memungkinkan seseorang tersebut diupayakan untuk menghafalkan ayat demi ayat dalam Al-Quran tersebut begitu. Selanjutnya mempelajari ulumul Al-Quran, karena dengan mempelajari ulumul Al-Quran seseorang yang mencari ilmu tersebut bisa memahami dengan seksama maksud dan motif ayat demi ayat dalam Al-Quran. Maka jika kedua mata pelajaran tersebut sudah selesai, dilanjutkan dengan mempelajari al-hadis dan ulumul al-hadis. Karena al-hadis itu merupakan sumber pengetahuan kedua setelah Al-Quran bagi umat Islam. Setelah itu, para penuntut ilmu atau peserta didik muslim diarahkan untuk mempelajari ilmu usul dan nahwu atau tata bahasa. Nah, adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Nasruddin Al-Tusi, kemudian Ibnu Jamaah ya, kemudian Sahnun, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Qabisi. Nah, para tokoh dalam aliran ini itu membuat klasifikasi ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari secara individu dan ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari secara keterwakilan. Nah, Nasiruddin Al-Tusi dalam kitabnya mengibaratkan yang pertama sebagai makanan pokok. Jika seseorang tidak memiliki dan mengenyam itu, maka seseorang tersebut itu akan kelaparan dan mati. Selanjutnya, ia mengibaratkan jenis ilmu yang kedua dengan obat, yang mana obat hanya dikonsumsi ketika terpaksa saja. Nah, Imam Al-Ghazali juga membagi jenis-jenis ilmu yang dapat dipelajari oleh pendidik muslim, ya, yakni ada yang dinamakan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Nah, untuk ilmu yang terpuji ialah jenis-jenis ilmu agama dan kebutuhan ibadah seseorang. Sedangkan jenis ilmu yang tercela yaitu seperti ilmu ukur, ilmu mantiq, ilmu ketuhanan atau teologi, dan juga ilmu kealaman gitu. Nah, jadi pandangan aliran al-muhafiz ini atau konservatif tradisionalis ini cenderung itu vertikal dan sesuai dengan pemaknaan mereka tentang vitalitas ilmu begitu. Yang tidak lain hanyalah agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali dengan tegas menyatakan instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah hanyalah bisa dilakukan dengan menggunakan rasio dan akal budi. Dengan rasiolah manusia bisa menerima titah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi, dan dengan akal budilah manusia bisa mendekatkan diri kepadanya. Nah, kemudian pada bagian yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aliran religius atau rasionalis atau yang bisa disebut dengan aliran al-dini al-aqlani. Nah, sebenarnya aliran ini tidak jauh berbeda dengan aliran sebelumnya, yakni konservatif tradisionalis. Hanya saja aliran yang kedua ini cenderung rasional filosofis. Hal ini karena disebabkan oleh zaman dan letak geografis para tokoh pemikiran aliran ini yang berbeda dengan aliran yang pertama tadi begitu. Nah, Ikhwan al-Sofa ialah
tokoh yang dianggap sebagai representasi dari corak pemikiran Al-Dini Al-Aqlani ini. Ia mengakui bahwa segala ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan seseorang menuju ke akhirat, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang suatu saat kelak begitu. Ia berpendapat bahwa ilmu itu merupakan penggambaran dari jiwa seseorang yang mempelajarinya. Maka lawan dari ilmu adalah kebodohan. Artinya tiadanya gambaran bagi seseorang, dan percayalah bahwa jiwa seseorang yang alim dan seseorang yang masih dalam tahap belajar itu sama begitu. Yani sama-sama berusaha untuk menggerakkan setiap potensi pribadi dan melahirkan hal-hal yang tersimpan dalam jiwanya begitu. Nah, jadi aliran ini juga menempatkan filsafat di atas agama. Aliran ini menggunakan filsafat sebagai landasan untuk memahami agama dan ilmu. Ini disebabkan penilaian mereka tentang kebudayaan suku Baduy yang bersahaja. Untuk menyikapi formasi nalar orang Baduy yang seperti itu, maka filsafat digunakan sebagai landasan untuk memahami agama. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tinggi, itu diharuskan untuk menggunakan takwil agar tidak terperangkap dalam pemahaman lafzi indrawi begitu. Untuk itulah aliran ini berupaya dengan sungguh mengkolaborasikan antara filsafat dan agama, sehingga aliran ini merubah ilmu pengetahuan dari puncak spekulasi murni yang tidak dapat dijangkau layaknya metafisika ke arah ilmu yang bisa dijangkau secara aktif dan aktif praktis begitu. Nah, selain Ikhwan Al-Sofah ini yang tergolong dalam aliran Al-Dini Al-Aqlani ini, ada juga beberapa pemikir muslim yang cara pemikirannya cenderung religius rasionalis, antara lain seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi gitu. Nah, aliran ini juga merupakan aliran pemikir muslim yang benar-benar getol gitu, mengkolaborasikan antara filsafat dan agama, dan juga kemesraan mereka dengan mazhab-mazhab rasionalis Yunani. Bahkan ada dari beberapa peneliti yang menyebut aliran Ikhwan Al-Sofa ini dengan sebagai pemburu hikmah ke barat begitu. Dengan titik tempur mereka yang sangat berbeda itu, maka mereka merumuskan kaidah-kaidah dan landasan pendidikan baru bagi kaum muslim seperti itu. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran pragmatis progresif atau yang biasa dikenal dengan aliran Al-Zara'i. Nah, jadi aliran ini sebenarnya itu tidak kurang komprehensifnya dengan aliran religius rasionalis. Jadi dalam pemaknaan tujuan pendidikan Islam itu lebih mengarah kepada sebuah hal yang bersifat aplikatif dan aplikatif praksis begitu. Nah, corak pemikiran aliran ini itu cenderung pragmatis progresif, dan Ibnu Khaldun lah yang paling representatif dalam corak pemikiran ini. Nah, selain pemaknaan ulang tentang ontologi pendidikan Islam, aliran ini juga memetakan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan hanya berdasarkan hakikat dan nilai substansinya belaka. Maka dari itu, aliran ini membagi jenis ilmu pengetahuan itu menjadi dua, yakni macam ilmu yang bersifat intrinsik dan macam ilmu yang bersifat ekstrinsik instrumental. Nah, untuk jenis yang pertama, yakni macam ilmu yang bersifat intrinsik, antara lain seperti ilmu-ilmu keagamaan, tafsir, hadis, fiqih, kalam, ontologi, dan teologi dari cabang filsafat. Sedangkan yang tergolong macam ilmu yang kedua, yakni golongan ilmu ekstrinsik, itu antara lain seperti tata gramatikal bahasa, ilmu hitung, usul fikih, dan filsafat. Aliran filsafat pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun ini merupakan sebuah angin segar bagi khazanah keilmuan Islam. Ketika aliran konservatif berfokus pada pembatas sekularisasi pendidikan Islam, dan aliran rasional religius itu berfokus pada pengakumulasian segala jenis keilmuan Islam, sehingga sangat banyak yang dimasukkan dalam kategori ilmu pengetahuan. Maka aliran pragmatis ini hanya mengakomodir keilmuan yang bersifat praksis, yang terikat dengan kebutuhan langsung manusia. Baik kebutuhan tersebut berupa pemantapan mental, pemapanan intelektual, dan dahaga spiritual begitu. Nah, jadi walaupun Ibnu Khaldun berusaha mengolaborasikan antara falsafah dan agama, tetapi kecenderungan Ibnu Khaldun itu tetap terhadap filsafat terlihat lebih dominan gitu. Disadari atau tidak, ketika ia memberikan penegasan bahwa al-fikrah atau akal rasio adalah sebuah instrumen pemahaman dari beberapa hal yang sebelumnya belum diketahui. Selain itu, ketika ia menjadikan eksplorasi intelektual sebagai alat yang istimewa untuk menganalisa gejala-gejala yang tumbuh belakangan, ia memahami bahwa eksplorasi intelektual dengan al-fikr merupakan metode objektif dalam penyingkapan hukum alam. Dan yang terakhir ialah ketika ia menilai bahwa sebuah konsep pembelajaran
ialah sebuah aktivitas al-fikr, maka akal kecerdasan sangat berkompeten dalam menyelesaikan hal ini, sehingga menjadikan seorang pembelajar menjadi paripurna dengan al-fikrnya, seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan coba mengulas sedikit mengenai pendidikan Islam itu seperti apa. Nah, jadi pada dasarnya pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk mengubah seseorang dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak berakhlak menjadi berakhlakul karimah, begitu. Jadi pengertian pendidikan Islam secara bahasa itu artinya tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Nah, ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam, menyangkut manusia dan masyarakat, serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain, sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam secara informal, formal, dan non-formal. Jadi pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai kepribadian seseorang dan mempedomani kehidupan manusia muslim dalam aspek duniawi dan ukhrawi, begitu. Jadi pendidikan Islam juga adalah suatu lembaga untuk membentuk manusia secara keseluruhan aspek kemanusiaannya yang dijiwai oleh ajaran Islam dalam pembentuk manusia yang bertakwa. Ini sesuai benar dengan pendidikan nasional kita yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk manusia Pancasialis yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan Islam merupakan suatu usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia dengan berpedoman kepada syariat Islam agar manusia dapat berperan sebagai pengabdi Allah, gitu ya. Jadi pada dasarnya juga tujuan pendidikan Islam ya, pendidikan Islam punya tujuan ya yang berjangkau luasnya dengan kebutuhan hidup manusia modern masa kini dan masa akan datang, di mana manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama, melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia, sebagai sarana untuk mencapai kehidupan spiritual yang bahagia di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan coba mengulas mengenai implikasi ya atau pelaksanaan aliran filsafat pendidikan Islam di dalam proses pendidikan Islam itu seperti apa. Nah, pada bagian yang berikutnya ialah kita membahas terlebih dahulu yang mengenai aliran Al-Muhafiz tadi ya. Jadi aliran Muhafiz ini yaitu aliran yang memaknai pendidikan Islam dengan makna yang sangat sempit, yaitu hanya ilmu-ilmu yang dibutuhkan dan ilmu-ilmu yang memberikan manfaat kelak di akhirat, begitu. Jadi pemikiran dari fiqh ini mewajibkan seseorang yang menuntut ilmu harus diawali dengan mempelajari Al-Quran, kemudian ulumul Al-Quran, dan dilanjut dengan mempelajari Al-Hadis dan ulumul Al-Hadis, begitu. Nah, setelah itu para penuntut ilmu tadi atau peserta didik muslim itu diarahkan untuk mempelajari ilmu usul dan nahwu atau tata bahasa, begitu. Jadi pandangan aliran Al-Muhafiz atau konservatif tradisionalis ini cenderung vertikal dan sesuai dengan pemaknaan mereka tentang vitalitas ilmu, yang tidak lain hanyalah agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi pada kesimpulannya dalam aliran ini itu lebih menekankan kepada orientasi membentuk peserta didik yang sadar akhirat saja, begitu. Nah, selanjutnya pada aliran Al-Dini Al-Aqlani ini, jadi Ikhwan Al-Sofa mengakui bahwa segala ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan seseorang menuju ke akhirat, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang suatu saat kelak, begitu. Ia berpendapat bahwa ilmu itu merupakan penggambaran dari jiwa seseorang yang mempelajarinya, maka lawan dari ilmu adalah kebodohan tadi. Jadi jiwa seorang pelajar itu adalah jiwa yang berpotensi untuk mengetahui. Artinya, setiap pelajar itu harus mempunyai kesiapan untuk belajar. Jadi sebuah proses pembelajaran menurut aliran ini tidak lain untuk mentransformasikan potensi-potensi manusia agar bisa menjadi manusia yang mampu berkembang sesuai psikomotorik, gitu. Nah, konsepsi seperti ini juga sudah terlihat berbeda dengan konsep pengetahuan berbasis intuitif yang dimiliki oleh aliran yang pertama tadi atau aliran yang konservatif tradisionalis tadi. Jadi aliran ini menempatkan filsafat di atas agama. Aliran ini menggunakan filsafat sebagai landasan untuk memahami agama dan ilmu. Jadi pada kesimpulannya adalah pada aliran ini selain berorientasi kepada ilmu akhirat, dalam pengembangan juga mengintegrasikan pendidikan agama, pendidikan alam, dan juga ilmu hitung, seperti itu. Nah, pada pembahasan yang terakhir, yaitu di aliran Al-Zura'i ini, implikasinya adalah selain pemaknaan ulang tentang ontologi pendidikan Islam, aliran ini juga memetakan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya.
bukan hanya berdasarkan hakikat dan nilai substansinya belaka. Maka dari itu, aliran ini membagi jenis ilmu pengetahuan menjadi dua, ya, yang tadi yaitu ilmu yang bersifat intrinsik dan juga ilmu yang bersifat ekstrinsik instrumental. Jadi pada kesimpulannya, pada aliran ini itu lebih menekankan kepada ilmu-ilmu praktis saja, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada penuturan kata yang salah maupun ada kekeliruan yang saya sampaikan barusan. Jikalau ada sanggahan atau tanggapan dari kalian semua, mohon langsung di komentar saja ya. Cantumkan di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jikalau kalian suka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.